Assalamualaikum. Assalamualaikum, saudara semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Udah gabung semuanya, Ti? Ada yang izin kayaknya beberapa Bu, kayak Fitri Handayani, dia sedang ada apa ikut lomba anak-anak sekolahnya, Bu. Hmm, Lebih kurang sudah bergabung semuanya, Bu. oke. Karena ya, Bu, ambil absen. Ya, baik, saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bishrah li sadri, yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Langsung saja kita mulai kuliah kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita minta kepada hmm, misalnya kelompok satu kemarin eh, si Fauzia ya. Nah, kepada si Fauzia untuk membaca Al-Quran atau yang belum di kelompok yang belum membaca boleh. Ya, nggak ada Ustaz siapa? Rocky. Hah? Ustaz Ada. Rocky aja. Tahu di absen lah sebentar dulu ya. Ustaz Alimun Fajri Belum bergabung lagi, Bu. belum. Desra Afriza Hadir, Bu. ya, Desra ya. Deti Yulia, Hadir, Bu. oke. Faizatul Mujahidah. Belum lagi, Bu. Hmm. Fitri Handayani, izin ya. Ya, Bu, izin. Jamaluddin, nah ini Ustaz Jamal, belum bergabung. Muhammad Auli Afdal, Hadir, Bu. udah ya, Afdal ya. Bismillah. Iya, Bu. Minggu kemarin, ada Afdal. Ada, Bu. Mana? Izin ya. Apa? Muhammad Taufik, Hadir Ustazah. udah ya. Bu Nur Hidayah. Nah, ini si paket dengan Almun Fajri ya. Ustazah Rashidah, Ustazah Ada, Bu. Rashidah. Nah, ada ya. Ya, Bu, ya, Bu. Alhamdulillah. Rocky Muslim, Hadir, Bu. udah ya. Rita Siska, udah. Sifa Fauzia, nama Sifa nampak tapi tidak ada orangnya. Fitri Wulandari, Fitri Handayani tadi izin juga. Iya, Bu. Kak Fitri Wulandari lagi di ini, Bu. Ada acara juga, Bu. Berarti Fitri sama-sama izin Handayani berdua. Ya. yang izin. Namanya Fitri sama-sama izin berdua.
Kayaknya terlempar Fitri Wulandari tadi hadir, Bu. Iya terlempar. Iya Siva nih hadir, Bu. Marlina. Ya, nggak apa. Hadir Bu. Yeni Siva Marlina hadir, hadir Bu. Bu. Ya, Makasih, Bu. yoga. Yeni Marlina hadir Bu. Ya, sudah. Yoga lagi, yoga. Nggak ada yoga. Lagi di lapangan katanya, Bu. Oh, Taufik Hidayat. Kerja kerja lapangan. Hadir, Bu. Ya, Taufik ya. Baik, tadi sudah Ibu minta sebenarnya si Fauzia itu untuk membaca Al-Quran, tapi dikarenakan belum masuk kedengarannya, jadi eh Ibu ambil aja absen dulu. Baik, sekarang kita silakan pada si Fauzia membaca Al-Quran. Yang hafal saja lah. Gak ada yang apa, Bu. Malaysian, Bu. Arab. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu Dokter. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi dalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sadaqallahul azim. Benar saja lah, Sif. Oh, Bu Dokter, Baik, terima kasih. Syifa kasih Bu. Fauzia, mudah-mudahan dengan dibacakannya setengah pojok ayat Al-Quran tadi oleh Syifa Fauzia, hendaknya berkah hendaknya perkuliahan kita pada siang hari ini ya. Amin kita selamat. Baik, berarti siapa nih yang pertama tampilnya nih? Rocky, Fitri Wulandari, Jamal, Sazah Rashida, Deti, Tausifa. Silakan, siapa yang duluan? Berdasarkan urutan Rocky, Bu. Ya, disilakan. Amerika mana belinya? Oh, mana? Pak Rocky suaranya belum. Kak Rocky mute. Julang ya. Karena kita menyangkut Kak Rocky, suara Ustaz jauh, Ustaz. Halo. Ya, Ini udah. udah dengar udah. Ini udah, Bu. Udah. Udah, Pak Guru. Baik, karena kita menyangkut kepemahaman, jadi saya ini aja. Jauh Ustaz. Jauh tuh suaranya. Jadi pegang aja lagi. Biar pegang. Kalau Yang ada nggak, terus Ustaz. Masuk ke, ya, karena kita menyangkut ke pemahaman dan kognitif, jadi saya ke metodenya ceramah dan diskusi, insyaallah. Baik, Insyaallah. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat, Pak. Baik, Guru. alhamdulillah Sehat, Pak. Baik, pada hari ini kita masuk ke pelajaran pertama ya di semester ini ya. Jadi sebelum itu Bapak absen dulu ya.
Bapak Iya, absen. Pak. Baik, Deti, hadir. Hadir, Pak. Fitri Wulandari, Jamal, Rashidah, Syifa Fauziah. Hadir, Pak. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mari sama-sama. Ada yang belum terpanggil ya? Kalau ada yang belum terpanggil, Banyak, panggil Pak. ya, melapor nanti ke Pak Rahmat ya. Oke. Baik, kita mulai baca doa dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita di hari pertama ini di semester baru ya, kita masuk kepada judul pelajaran kita pada hari ini adalah tentang pengertian dan dasar hukum hak suami dan istri dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi ketika seseorang belum dapat jodoh, Bapak teringat sebuah lagu ini. Kira-kira bunyi lagunya begini ya. Apa salahku, apa salah ibuku, hidupku dirundung pilu. Tak ada yang mau dan menginginkan aku untuk jadi pengobat rindu, untuk jadi kekasih hatiku. Timur ke barat, selatan ke utara, tak juga aku berjumpa. Dari musim duret hingga musim rambutan, tak kunjung aku dapatkan. Lalu setelah menikah ada lagi lagunya. Syukurilah semua nikmat yang diberi. Masa lalu jadikan pelajaran berarti. Apa yang terjadi esok lusa nanti, rezeki jodoh dan mati, semua itu atas takdirnya. Syukuri ya, syukuri semua nikmat yang diberi oleh Allah. Lalu bersyukur, udah 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, pernikahan dah lagi lagunya, kira-kira begini lagunya. Apakah adil bagimu? Hanya itu yang ku pertanyakan saat kau meminta izinku. Bolehkah engkau untuk mendua? Kau terlindung di balik ayat suci. Ajam. Pun hati ini Menyala Bung Rocky. Aku Ada uang sakit receh tak? cemburu, jelaskan adil itu Keluar kepada. bakat Pak Rocky. Oke anak-anak. Melepaskan bakat yang terpendam. Diterpa lagi itu ujian. Suaminya mau poligami. Jadi apa sebenarnya pengertian dari dasar pernikahan dalam Islam? Kalau kita berbicara secara bahasa, nikah berarti berkumpul atau bersatu atau bergabung. Kalau secara istilah, menurut para ulama mendefinisikan nikah sebagai akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan serta menimbulkan hak dan kewajiban kepada keduanya. Lalu dasar dari pernikahan itu terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ya, ayat 21. Nanti tugas anak-anak Bapak minta nanti cari ayatnya ya. Bapak bacakan aja artinya. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang
Sungguh pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda kebenaran Allah bagi kaum yang berpikir. Kira-kira siapa yang mengetahui apa itu pengertian hak dan kewajiban suami istri? Hak suami adalah segala sesuatu yang wajib dipenuhi oleh istri terhadap suaminya sesuai syariat. Begitu juga sebaliknya. Jadi, ayo siapa yang tahu dan apa sebenarnya tujuan dari sebuah pernikahan? Nah, di antaranya yang pertama, membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Apa itu sakinah? Yaitu tentram. Kalau mawadah adalah penuh cinta. Kemudian rahmah saling mengerti. Kemudian apa lagi kira-kira tujuan pernikahan? Di antaranya juga melanjutkan keturunan yang soleh dan melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa? Ayo siapa yang tahu? Deti, Rosidah, Syifa, Fitri, Jamal. Apa kewajiban suami terhadap istri? Siapa tahu? Yang pertama, Uang, Pak. apa? Memberikan uang. Beli baju. Apa lagi? Ya, Kasih uang, Pak. kasih duit. Kasih duit ya. Oke. Jadi yang pertama itu suami wajib memberi nafkah. Itu ada di Quran surat An-Nisa 34. Nanti Bapak kasih tugas jadi ya. Kemudian pergaulan yang baik terhadap istri. Quran surat An-Nisa ayat 19. Kemudian ketiga, kewajiban berbuat baik kepada istri, itu kepada suami ya. Kemudian kewajiban suami yang berikutnya, suami harus melindungi istri dari perbuatan dosa. Lalu kewajiban istri terhadap suami ada dalilnya juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang patut. Yang pertama, kewajiban istri terhadap suami, istri adalah wakil suami. Karena suami adalah kepala rumah tangga, sehingga istri harus mengelola, menjaga, dan bertanggung jawab terhadap kehormatan, harta, dan segala urusan rumah tangga. Yang berikutnya, yang kedua, istri haruslah taat perintah suaminya selagi masih dalam koridor syariat. Kemudian yang ketiga, keluar rumah harus minta izin suami. Dan lainnya. Dan beberapa hal lagi nanti PR-nya ya dicari itu. Kemudian hak-hak suami yang pertama mendapatkan ketaatan istri dalam hal yang makruh. Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatan, menaati suami dalam perkara yang baik, maka dikatakan masuklah ke surga dari pintu yang mana saja engkau kehendaki. Kemudian yang kedua, mendapatkan penghormatan dan perlakuan yang baik. Yang ketiga, dijaga kehormatan, harta, dan rahasia keluarga. Itu hak suami itu. Kemudian hak istri apa? 1, mendapat mahar. 2, mendapatkan nafkah. Rasulullah bersabda kepada Hindun binti Utbah, ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang patut. Mendapatkan perlakuan yang baik dan penuh kasih sayang. Kemudian hak yang berikutnya yang keempat mendapatkan perlindungan dan bimbingan. Yang kelima mendapatkan hak-hak keadilan, terutama jika suami beristri lebih dari satu. Baik, anak-anak sekalian, kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak, Bapak nanti yang bertanya ya. Ada? Kalau enggak, Bapak kasih tugas. Nanti diskusikan ya. Yang pertama, coba jelaskan pengertian hak suami dan istri dalam Islam beserta dalilnya ya. Dalilnya nanti cari, tadi sudah disebutkan, nanti cari dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, mengapa keseimbangan antara hak suami dan istri harus penting dalam Islam? Enggak hak suami aja atau enggak kewajiban istri saja, jadi ada keseimbangan. Coba jelaskan nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Nanti kita komentari ya. Karena dia berkelompoknya banyak ya. Berarti kita apakan dia dulu.
kita tampilkan semuanya ya. Silakanlah Bu Sifah. Urutan kedua Fitri Handayani, Jamal, enggak ada orangnya ya. Keempat Bu Rosida, kelima Deti, keenam baru saya Bu Dokter. Silakan dari panggil orangnya dulu sesuai urutan tuh. Oh, enggak usah sesuai urutan Bu. Oh gitu ya Bu. Baiklah. Kalau Sifah enggak mau, Bu Deti mau urutan. duluan Bu. Nah, kalau Sifah mau duluan aja enggak apa-apa. Fitri tadi enggak ada kedengarannya. Udah datang dia. Tadi ada dalam mobil Bu, katanya sinyalnya satu, mungkin kehilangan sinyal Bu. Pak Alimun udah datang ya bersama pasangannya ya. Sudah Bu, Alhamdulillah Bu. Kenapa nak nampak pasangannya nih? Oh, ada Bu nih Bu. Tuh, ayo ambil. Nampak. Ini Mas. Hilang-hilang timbul Ibu Nur Hidayah. Ya Bu. Ada. Nah, silahkan lanjut. Aduh, ya. Baiklah Bu, saya dulu. Bu Deti mau duluan enggak Bu? Nomor 5. Bu Rosyidah duluan, Bu. Oh Bu Rosidah, silakan Bu Ya. Rosidah. Oke. Ya. Nah, baik. Saya sebenarnya ingin dengan yang lain judulnya, tapi maunya saya Al-Quran tadi gitu. Tapi saya kirim yang hak suami. Boleh Al-Quran? Nak? Ya, Boleh silakan. Bu, sesuai Rosidah. keinginan Bu Rosidah. Boleh yang Al-Quran atau yang ini yang saya kirim tuh? Yang kirim. Nah, Sesuai yang ini, yang Bu, suka Bu Rosidah aja lah. sesuai judul. Yang penting Bu Rosidah tuh mempresentasikan. Oh gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di langkah-langkah ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini masih diberikan Allah untuk kita kesempatan belajar dan juga menambah ilmu dan baik rabbil alamin. Nah, sebelum kita belajar, mari kita absen dulu ya. Di sini Ustazah akan mengabsen yang tidak hadir saja yang disampaikan. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang tahu enggak topik pembelajaran kita hari ini? Pak suami istri. Ada yang tahu enggak? Anak-anak ustazah semuanya? Tahu, Bu. Tahu. Alhamdulillah. Apa judulnya? Hak suami dan istri. Suami dan istri ya. Nah, di sini sebelum kita mulai, ayo kita berdoa dulu ya. Ayo sama-sama kita berdoa dengan mengucapkan pertama Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan berikan kami pemahaman yang baik. Amin. Baik, anak-anak ustazah semuanya. Ini antum semua udah kelas berapa SMA-nya? Nah, kelas 2 ya, kelas 2 SMA. Jadi kalau di kelas kita sekarang Ibu akan mencoba memberikan pemahaman tentang keluarga ya. Nah, pernah enggak dengar keluarga sakinah, mawaddah, warahmah? Pernah enggak dengar seperti itu? Pernah Ibu. Nah ya, alhamdulillah. Karena antum semuanya nanti akan menjalani kehidupan akan berkeluarga di masa yang akan datang. Tapi jangan sekarang ya. Kalau sekarang kan masih sekolah baru. Nah, jadi jangan sekarang. Nah, jadi pertama nih
kita memberi itu motivasi ya. Ustazah akan memberikan motivasi pembelajaran kepada anak-anak ustazah semuanya. Apa perlunya kita memahami tentang keluarga sakinah atau keluarga? Nah, sebelum kita menjalani kehidupan itu, harus kita mengetahui dulu ilmunya. Jadi berilmu dulu, baru beramal. Jangan terbalik. Beramal dulu, baru berilmu. Nah, itu ya. Jadi kita sebelum mengamalkan segala sesuatu itu, kita harus punya ilmu dulu ya. Ini adalah ilmunya keluarga, tentang berkeluarga. Bagaimana kita mewujudkan keluarga yang seperti yang disampaikan tadi, yaitu keluarga sakinah. Nah, ustazah semuanya harus paham apa yang dikatakan dengan sakinah, apa yang dikatakan dengan mawaddah, apa yang dikatakan dengan warahmah. Nah, di sini anak ustazah semuanya harus paham dulu. Apa itu ya sakinah? Sakinah itu adalah apa? Siapa yang tahu? Mana tahu ini sudah pernah mendengar apa yang dikatakan sakinah? Ayo, Bu Syifa, apa yang dikatakan sakinah? Atau namanya sakinah saja? Nah, gitu. Siapa yang bisa menjawab? Ketenangan, Bu. Sakinah. Oh, ketenangan. Baik, bagus. Kalau Bu Rita, kira-kira sakinah itu apa sih? Atau namanya sakinah? Sama Bu, tenang juga Bu. Ketenangan, baik. Berarti dalam keluarga itu adalah ketenangan. Yang kedua ada namanya mawaddah. Itu apa tuh namanya mawaddah? Ayo, ini ada namanya Rocky. Ini teman kita, ada nih Rocky. Rocky kira-kira apa itu mawaddah? Oh, cinta, Bu. Cinta. Cinta yang begitu mendalam. Masya Allah, pintar sekali Rocky ya. Ayo, ada lagi. Ada yang pendapat lain enggak? Bu Deti, mana tahu ada pendapat lain. Karena cinta yang mendalam. Tanya, kalau Pak Rocky, kalau Bu Deti kira-kira arti mawaddah itu apa sih? Mendapatkan ketenangan, Bu. Dapatkan ketenangan juga ya. Ya, oke, bagus. Nah, yang ketiga tadi ada ustazah sampaikan itu warohmah. Jadi dalam keluarga itu ada 3 yang harus tercapai ketiga-tiganya. Itu warohmah. Halo, ada yang tahu? Taufik ada tahu enggak? Muhammad Taufik, apa pengertian warohmah itu? Ibu, saya mau mengkoreksi mawaddah itu ada Boleh juga itu. rahmah Sebenarnya artinya kasih sayang. Sayang, bagus. Berarti Taufik ini lebih memperkaya dari pengertian mawaddah tadi. Bagus sekali. Ayo, ada yang pendapat lain tidak? Yang warohmah tadi, tapi mawaddah tadi kata Taufik tadi, Muhammad Taufik itu ketenangan apa tadi? Komitmen Bu. Komitmen, iya betul itu. Karena ya terus yang warohmah ada yang paham? Ada. Ada Bu. Ibu, kami kelas berapa Bu? Tapi kelas 2 SMA tadi ceritanya. Kelas 2 SMA. Saya Bu. Ini Bu Yeni, ayo warohmah. Kasih sayang Bu. Lupa naik kelas Bu Rita ya. Iya, Bu Naik Rita lupa. pengajian kemarin ya. Karena dia kemarin naiknya itu di apa? Naik bersyarat. Coba Yeni tadi tahu enggak pengertian warohmah? Kasih sayang Bu. Oh, kasih sayang boleh juga. Jadi pengertiannya boleh. Jadi itulah antara lain dari pengertian dari kata-kata tadi, sakinah, mawaddah, warohmah. Semua anak-anak ustazah benar, walaupun dia pengertiannya mungkin berbeda-beda, tapi maknanya sama. Gitu. Ya, nah itulah kalau kita mempelajari tentang keluarga,
tentu ada apa namanya itu, ada yang kita pahami makna dari sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi anak-anak ustazah sebenarnya bisa memahami tentang keluarga. Jadi harus ada 3 dimensi di situ, keluarganya tadi sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, jadi strategi membangun keluarga itu adalah harus memahami tujuan daripada keluarga itu sendiri. Jadi ada lagi di sini kita juga harus belajar tentang pengertian dari apa namanya itu, tentang syarat-syarat ataupun agar tercapainya yang 3 dimensi tadi. Nah, di sini Ustazah akan memberikan nanti per kelompok bagaimana kriteria tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Di sini Ustazah akan membagi kelompok nanti tentang kriteria dari 3 dimensi ini. Nah, artinya ada 3 kelompok kita di sini kan ada 28 anak nih. Nah, Ustazah akan membagi 4 kelompok nanti. Siapa yang kelompok 1, misalnya ketuanya adalah Taufik tadi, Muhammad Taufik, dia dan dengan kelompoknya ada 7 ya, 7. Mereka akan mencari kriteria apa saja yang menampakkan terjadinya apa namanya itu mawaddah. Dan juga kelompok yang kedua juga mencari kriteria menjadi sakinah ya. Dan yang kelompok yang ketiga tadi mencari kriteria warahmah. Adapun kelompok yang keempat itu nanti akan menjadi dari setiap kelompok tadi akan mempresentasikan nanti ke depan tentang kriteria-kriteria yang 3 tadi. Nah, adapun kelompok yang keempat akan menilai persentase dari setiap kelompok nanti. Jadi kelompok 4 kerjanya adalah menilai setiap kelompok yang akan mempresentasikan kriteria yang 3 tadi. Nah, jadi setelah nanti selesai per kelompoknya, presentasikan ke depan dan kelompok 4 akan memberikan penilaian. Nah, jadi untuk saat ini kita cukupkan dulu ya. Jadi sekarang silakan per kelompok mencari kriteria itu saja dulu. Sementara nanti kalau sudah selesai, kita akan presentasikan setiap kelompoknya ke depan. Nah, untuk sementara ya Ustazah cukupkan dulu presentasi dari Ustazah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu saja dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next. Fitri bisa, Fitri. Fitri Wulandari. Nggak bisa ya. Bu Deti aja gimana, Bu? 10 menit lah paling lama. Kayaknya Fitri Wulandari dalam perjalanan nih Bu Sipa. Oh gitu. Dalam mobil nampak. Oke, sepertinya enggak kedengaran ya. Gimana, Bu? Saya dulu. Ini nomor 6, Bu. Bu Sipa aja lah lagi. Kan tampil juga ya. Ya Bu Sipa, kami Iya ya, tunggu benar ice juga. breaking Bu Sipa nih. Enggak Nah, ada di kita sini tengok makanya pula kan sekarang. ice breaking ya. Bismillah. Oke, izin Bapak Ibu semua. Keringat dingin jadinya. Mengeningkan cipta mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, mari kita buka kelas ini dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, materi kita kan sudah pernah disampaikan pekan lalu oleh guru yang lain, yaitu materi tentang hak dan kewajiban, hak aja ya, hak suami istri dalam Islam. Nah, menurut kalian, apakah keluarga yang harmonis hanya bergantung pada suami saja, atau hanya istri yang bertanggung jawab menciptakan keharmonisan keluarga? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tidak, Bu. Kalau tidak, siapa yang harus? Kira-kira Bu, saya, siapa? Bu. Saya, Bu. Keduanya, Bu. Keduanya, betul. Dalam Islam, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sesuai materi yang sebelumnya sudah disampaikan. Hari ini, karena ini pertemuan terakhir, jadi kita akan menganalisis sebuah kasus dan menyusun solusinya sesuai yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi tolong dengarkan kisah kasusnya. Oke. Kasusnya ini yaitu Pak Budi bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, ia jarang meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan istrinya. Di sisi lain, istrinya sering mengeluhkan kondisi keluarga kepada teman-temannya tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan suami. Akibatnya sering terjadi pertengkaran. Nah, coba perhatikan yang kasus tadi itu. Menurut kalian, apa masalah yang terjadi dalam keluarga tersebut? Tidak bisa Komunikasi, Bu. berkomunikasi baik, Bu. Iya, miskomunikasi, Bu. Miskomunikasi ya. Apakah suami sudah menjalankan seluruh kewajibannya? Belum, Salah Bu. satunya. Sudah, Bu. Sudah, buktinya dengan, ya benar yang dikatakan Oh, Pak saya Limun sudah tuh, tadi, Bu. dengan Bapak-bapak sudah, ibu-ibu belum. dengan kewajibannya itu yang sudah dia penuhi adalah memberi nafkah. Benar kata Pak Limun tadi ya. Mungkin dari teman-teman yang perempuan belum, kalau menurut yang perempuan belum ya, karena komunikasinya kurang lancar. Jadi Udah. benar juga itu salah satu hak istri yang harus dipenuhi. Jadi belum maksimal. Lalu bagaimana dengan istrinya? Apakah sudah menjaga kehormatan dan keharmonisan keluarga dengan baik? Belum, Bu. Cerita-cerita ya. Nah, benar, Menjaga. betul sekali, Bu Rosida. Berarti Oke, istrinya benar belum sekali. mendapat kepuasan, Bu. Soalnya dia bercerita ke orang lain. Iya, maka dari ya benar sekali teman-teman semua. Jadi hak suami dan istri itu harus saling dipenuhi sesuai dengan yang disampaikan oleh guru kita sebelumnya. Hak suami harus tahu, hak istri juga harus tahu, bukan hanya kewajiban yang harus dijalankan, tapi hak pasangan kita harus di apa namanya dilaksanakan juga begitu. Jadi kira-kira apa solusi yang terbaik menurut teman-teman? Ada yang bisa menyebutkan? Tolong, Bu. Apa Pak Rocky? Sholat? Saya, Bu. Pergi ke psikolog, Bu. Oh, psikolog. Oke. Siapa lagi? Saya, Bu. Apa-apa itu, Bu Rosida? Kalau saya itu suami itu harus menanya kemauan istrinya apa sih gitu. Jadi harus kalau ke psikolog itu kata Rocky psikolog nggak ada di kampung psikolog, Bu. Tapi kan tidak semua suami yang bisa kayak gitu, Bu Rashida. Makanya Kalau kalau nanya kemauan istri nanti maunya banyak, Bu. Gimana tuh? ya Ayo, ajak berkomunikasi lah, Bu Sipa. Saling berkomunikasi dan jangan saling memaksakan kehendak. iya. Oke. Tuh. Banyak ya Kalau yang saya sudah suami itu harus sering bertanya sama istri. sering Tuh. bertanya. Jadi
Ya, Curhat ya Bu Rasida ya. ya. Karena suami itu kan tempat curhat. Iya iya iya. Lupa Nah, saya Bu. wah, solusinya bagus semua ya. Benar, mungkin kalau psikolog mungkin tahap akhirnya kali ya. Mungkin ya dimulai dengan komunikasi dulu yang dibangun, benar tadi kata teman-temannya. Terus apalagi ditanya juga, nggak harus suami yang terus nanya ya, tapi istri juga harus menanya hak. Kan ada hak suami istri ya, bukan istri aja ini ya. Mungkin karena perempuan itu perasa, jadi memang harus ditanya terus gitu. Ya. Jadi semuanya benar, Ibu bangga Apa dengan nih? kalian semua ya. Oke, mungkin bagus sih dari kalian solusinya. Berarti sudah menyimak dari pemaparan guru kita yang sebelumnya ya. Jadi cukup sekian hari ini. Berarti kita telah belajar bahwa keluarga Islam tidak hanya menuntut hak, tetapi juga melaksanakan kewajiban. Ketika suami dan istri saling menghormati, eh, berkomunikasi dengan baik yang disampaikan teman kita tadi solusinya dan menjalankan tanggung jawabnya, maka akan tercipta keluarga yang harmonis sesuai dengan pelajaran yang sebelumnya. Sebelum kita akhiri, siapa yang dapat menyebutkan satu kewajiban suami selain nafkah? Selain apa tadi, nyari uang ya, kalau nggak salah. Ada yang mau menjawab? Ada lagi. Menanyakan keinginan istri, Bu. Oh, menanyakan keinginan istri, benar-benar sekali. Ya, ya. Oke, terima kasih ya Bu Rita atas jawabannya. Oke, sampai di sini pelajarannya. Jadi itu semoga nanti suatu saat jika kalian sudah punya keluarga dapat menerapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi sekian, terima kasih atas responnya. Semoga pelajaran ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, next. Alu keringat dingin tuh Bu Sipah. Iya, Bu, keluar keringet dingin ya kok. Insya Apa Allah. lagi, Bu Deti lagi? Iya, Bu. Nih, warna paling aja, Bu. Oke, silakan Bu Deti. Bu izin share PPT ya, Bu. Cerita aja lah. Nggak bisa, Pak, cerita udah, Bu. Astagfirullahaladzim. Share. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Sekarang selamat siang Siang, Ananda Bu. semuanya. Siang, Bu. Selamat Bagaimana siang, kabarnya hari ini? Bu. Alhamdulillah. Udah sore, Bu. Udah siang lagi, Bu. Oh, udah makan belum? Itulah tadi, Bu. Lapar kali tapi cepat kali, Bu, masuk. Karena waktunya tadi apa ya, terlambat juga kita keluar tadi yang sebelumnya ya. Baik, Bu. Awak lu makan deh Bu. Kita yang belanja hilang tadi Bu. Ya, sabar ya. Semoga nanti ada dapat diganti ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca dulu, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Bismillahirrahmanirrahim. topik kita melanjutkan topik sebelumnya, yaitu tentang hak suami dan istri dalam Islam. Jadi kita juga akan membandingkan antara bagaimana Islam itu mengatur hak dan kewajiban dalam rumah tangga dalam hukum yang berlaku di negara kita. Kita tinggal di negara apa ya, Ananda semuanya? NKRI. MBG, Ya Allah. MBG. Kita tinggal di negara Indonesia yang mana undang-undang pernikahan itu diatur dalam undang-undang perkawinan. Ada yang tahu undang-undang apa yang mengaturnya? Tahu Bu, ada di slide Ibu. Ya, nomor 1 Oh tahun iya, 74. ada di slide. Terima kasih sudah membacanya. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam.
Selanjutnya, pada pembelajaran hari ini diharapkan Anda semuanya dapat membandingkan konsep hak suami istri dalam fikih Islam dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Dan juga Anda semuanya diharapkan dapat menganalisis apa saja persamaan dan perbedaan antara Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam, dan juga nanti seberapa besar eh, kalian dapat menilai sejauh mana kompilasi hukum Islam itu dapat mencerminkan nilai-nilai Islam, fikih dalam Islam. Maka hari ini ada banyak kasus seperti Siap, bagus. nikah siri ya, nikah siri. Ada di wah, Ada apa, Bu? ada pernah dengar nikah siri itu apa? Sirih itu sembunyi enggak, Bu? Ya, Sembunyi. sembunyi. Ada yang tahu lagi apa itu nikah siri? Sirih itu snack nenek-nenek, Bu. Oh, itu daun sirih. Oh, daun sirih itu ya, Bu ya. Beda ya. Ya. Berarti sembunyi-sembunyi mereka Bu menikah tuh Bu. Boleh nggak dalam Islam kita menikah itu secara sembunyi-sembunyi? Nggak boleh lah Bu, sembunyi-sembunyi Bu. Kenapa tidak boleh, Bu Rashidah? Ada yang tahu Karena alasannya? Karena sembunyi-sembunyi itu kan tentu nggak ada orang melihat. Mana tahu dia udah menikah atau belum. Ya, jadi apalagi syarat untuk nikah itu ada beberapa syaratnya ya. Harus diketahui oleh orang banyak salah satunya. Jadi kalau nikah siri ini nanti pasangan kita ini hanya halal secara agama tapi tidak tercatat di dalam KUA negara kita. Yang mana negara kita juga itu kan mengaturnya ya. Nanti juga ketika salah seorang yang meninggal, contohnya suami, nanti pembagian warisan atau dan yang lainnya akan sulit didapatkan dan akan mempersulit proses-prosesnya juga cukup panjang. Selanjutnya, eh, nah dari kasus tadi kita lihat bahwa sebagai umat Islam itu apa ya, segala sesuatu itu harus dikembalikan kepada dalilnya. Yang pertama itu ada dalam surah An-Nisa yang artinya dan pergaulilah pergaulilah mereka istri-istri kalian dengan cara yang baik. Yang maksudnya di sini prinsipnya adalah pergaulan yang baik antara suami istri. Jadi dasar dari semua hak dan kewajiban dalam rumah tangga adalah memperlakukan pasangan dengan baik. Apakah Anda semuanya ada pernah melihat contoh kasus apa gitu di sekitar rumahnya tentang kayak pergaulan suami istrinya bagaimana di dalam tetangga dekatnya kayak gitu? Sering berantem, Bu. Sering Saling berantem apa itu? kejar-kejaran dia, langsung ini dia bercerut-cerut gitu, Bu. Apa itu kadang faktor pemicunya kayak gitu? Bisa jadi tadi ya, karena dia mungkin nikah siri tadi, jadi sering berantem ujung-ujungnya kayak gitu kan. Jadi eh, Islam ini me, apa melandaskan itu tuh pergaulilah mereka itu dengan yang ma'ruf kayak gitu. Yang kedua itu ada hukumnya, dalilnya di surah Al-Baqarah itu yang artinya dan para wanita yang mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf. Berarti peran suami dan istri sama persis, tetapi hak dan kewajiban itu seimbang sesuai porsinya masing-masing. Jangan berat sebelah, nanti istrinya tadi kan ada kayak yang curhat apa ya, suaminya tidak mau inilah mendengarkan ocehan istrinya, mungkin suaminya ada perasaan capek dari luar kayak gitu ya. Dan lanjut itu juga ada hadis hadis yang masyhur ini. Siapa yang tahu bunyi hadisnya? Yang artinya itu sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Siapa yang tahu hadisnya? Nggak ingat lagi Bu, udah lupa Bu. Topik biasanya apa itu, Bu? Khairukum min ahlik ya. Apa ya saya? Ya. Ya itu Khairukum man ta'allama al-Qur'ana ya Bu. bukan. Ahsanukum khoi khoi apa khairum ahliha.
Ya, Janganlah berusida di karang-karang. Ya ada tuh, adanya lupa saya. ya dari tiga dalil tadi kita dapat menarik ya benang merahnya itu bahwa hak ini bisa kita bagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu hak materi yang yaitu hal yang berwujud seperti nafkah, mahar, tempat tinggal, biaya hidup dan perawatan. Sedangkan hak non materi itu berupa kasih sayang tadi ya. Suami istri itu harus saling kasih sayang kayak gitu ya. Tidak boleh yang tadi berantem-berantem. Jangan. Nanti Ananda semua kalau mau menikah dipilih-pilih dulu, dikorek-korek dulu cara mencari jodohnya seperti apa. Nah, di Indonesia ini kan ada tadi tuh hukumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang itu berlaku untuk semua warga negara, apapun agamanya, itu jadi payung hukum perkawinan secara nasional. Sedangkan yang ditetapkan melalui kompilasi hukum Islam, ini mengatur perkara perkawinan umat Islam yang ditangani di pengadilan agama dan isinya lebih rinci serta merujuk kepada fikih. Ada paham ya, Nana Ibu? Insya Allah, Bu. Mungkin sekian dulu hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang bisa tampil hari ini, Bu. Pak Jamal sama Bu Fitri terkendala, Bu. Berarti sampai siapa yang belum tampilnya sih ya? Eh, Pak Jamal sama Bu Fitri Wulandari, Bu. Pak Jamal sudah ada apanya kabarnya? Beliau sedang belayar katanya, Bu. Sedang di laut. Fitri Oh, sedang di jalan di mobil, Bu. TW berdua ya. Iya, Sama Bu. berdua tuh, Bu. Sama-sama di pelayar. Kita, kita mau belajar kemana pula nih ya? Baik, saudara semuanya, marilah dulu kita kasih applause buat yang sudah tampil ini. Baik, saudara semuanya, Ibu menginginkan mungkin kelompok enggak kelompok 1, 2, 3 aja ya. Satu ini yang tampil, kemudian yang mengkomentarinya itu yang kelompok duanya. Hmm. Ya, disilahkan. Hmm. Ya, coba cari kesalahan mereka. Sekarang mencari kesalahan tidak dosa ya. Ya, Bu. Kerjaan Baik, yang paling Assalamualaikum mudah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya kan berdosa tuh cari-cari kesalahan orang lain kan. Baik, saya bagian dari kelompok 2 juga Ya, silakan Abdul. akan mulai mengomentari. Nanti akan ada komentar-komentar tambahan dari eh, teman-teman kelompok 2 lainnya. Alhamdulillah, saya akan komentari satu-satu. Nah, yang pertama dari Bung Rocky. Nah, untuk Bung Rocky, alhamdulillah sangat mengocok perut sekali ya. Nah, penampilannya untuk saya ragu tadi. Ini apa namanya? Ini guru anak SMA atau guru anak TK ini? Nah, oke. Jadi, tapi alhamdulillah kita terhibur dan pemahamannya juga mudah untuk kita cerna dari penyampaian tersebut. Cuman dari segi intonasi jangan terlalu dipaksakan jika itu membuat suara kita agak cempreng, Bung Rocky. Nah, jadi itu dalam pandangan saya, Bung Rocky ya. Kita bergaya sangat dianjurkan, tapi gaya kita jangan sampai membuat suara itu agak menghilang jadinya sehingga poin yang akan kita sampaikan jadi terasa aneh gitu.
Nah, lalu berikutnya Bu Rosidah, awak awak kini mengecek mereka bisa awak merasa itu tak ya? Yalah. Oke. Yang Oke, Bu Rosidah. Ya, hajar dulu. Nah, ya, Bu. Jalan, Bu. Nah, Bu. Kini ku kesempatan memperbaiki kesalahan, nak, Bu. Nya ada bagian menghajar Pak, Ah, dan ah. ada bagian dia hajar bis Pak. Iya, iya, iya. Lanjut, lanjut, Oke. lanjut. Untuk Bu Rosidah itu tadi kesalahan terbesar bukan kesalahan ya, kekurangan terbesar Bu Rosidah tadi mengajarnya itu kaku dan tidak mengalir gitu. Jadi eh, kalau bisa dalam kita mengajar itu memang betul-betul menguasai betul pemahaman tentang apa yang kita ajarkan tersebut dan kita mengajarkannya itu santai, tidak tegang dan apa namanya teknikal atau metode mengajar kita harus lebih tadi Bu Rosidah ngajar kelas 2 SMA katanya. Jadi buat pengajaran itu tidak membosankan gitu, Bu. Nah, tadi saya memposisikan diri sebagai kelas 2 SMA dan saya agak merasa ngantuk gitu. Nah, mungkin karena telah dihajar dengan keceriaan Bung Rocky sebelumnya, jadi agak berpengaruh kepada Bu Rosidah mungkin. Nah, oke. Itu lanjut. Berikutnya ada Bu Sipa. Nah, untuk Bu Sifa, eh ini lebih ke apa ya? Saya ini Bu Sipa, ya tadi seperti dosen lah saya lihat gitu. Ngajarnya bukan untuk anak sekolah. Nah, kayak dosen tadi. Jadi kita anak SMA-nya tadi tidak disebutkan ya audiennya ya. Nah, kita memposisikan diri agak seperti mahasiswa S1 tadi. Nah, dan untuk komentar lainnya saya samakan dengan Ibu Rosidah dan untuk berikutnya Ibu Deti. Nah, Ibu Deti ini Ibu Deti cocoknya jadi dokter aja Bu Deti. Nah, oke. Dan ya untuk Bu Deti kekurangan terbesarnya itu saya lihat tidak cocok untuk mengajar Bu Deti di tingkat jenjang sekolah menengah. Itu makanya cocoknya Bu Deti itu di posisi dokter aja ngajarnya mahasiswa S2 gitu yang tidak butuh banyak interaksi yang membuat pengajar itu lebih banyak mengeluarkan energi gitu. Nah, itu. Jadi itu komen dari Abdal, Bu, kepada teman-teman rekan-rekan apa tadi. Kami silahkan kembali kepada Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada yang lain selain Afdal di kelompok ini? Boleh, Bu. Boleh. Kelompok Selain 2, Afdal. Bu. Iya. Yang pertama memberikan Silakan, Rita. apresiasi. Iya, Bu. Pertama memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan kami yang sudah menjadi guru hari ini. Untuk penyampaiannya kalau menurut kami itu sudah bagus ya. Cuman kalau untuk lebih sempurnanya kan tentu ada masukan-masukan supaya kedepannya menjadi guru itu lebih baik begitu. Kalau untuk Pak Rocky itu kalau untuk ice breaking itu saya yakin itu kalau di sekolah Pak Rocky itu jadi guru favorit gitu kan, yang menyenangkan pelajarannya. Yang jadi apanya nanti itu mengajarnya nanti jangan terlalu cepat Pak Rocky. Mungkin iya tadi terkejar waktu gitu kan, karena kita dibatasi waktu yang tampil banyak, cuman di dalam kelas tidak bisa seperti itu. Yang tertangkap oleh siswa nanti cuman Pak Rocky menyanyi jadinya kan. Kemudian bagi Bu Rasida, Bu Syifa Fauzia, sama Bu Deti Yulia Martiana, memang tidak ada ice breaking. Kalau bisa kan ada pencairan suasana biar anak itu segar lagi pikirannya kan begitu. Kalau terlalu kaku itu berat rasanya di kepala siswa untuk menerima materi begitu. Kemudian di awal masuk itu
memang guru itu menanyakan kesiapan siswa kan, sudah siap untuk belajar, bukunya mana, sudah di atas meja semuanya, apakah kita sudah siap untuk belajar. Nah, apakah masih ada hal-hal yang perlu dibereskan sebelum kita belajar? Itu ditanyakan dulu kalau menurut kami Bapak Ibu. Kemudian setelah masuk, setelah berdoa, itu kita sampaikan kepada siswa kita tujuan pelajarannya apa hari ini, kita mau menuju kemana, apa materi yang akan kita capai, itu disampaikan di awal supaya anak itu tidak sesat di jalan gitu. Misalnya tujuan kita itu hari ini adalah pergi tamasya ke Bukit Tinggi, itu yang disampaikan dulu gitu. Jadi proses seperti apa sampai ke sana, itu nanti proses pembelajarannya akan diajarkan, lalu sampai di sana kita ngapain, itu disampaikan di awal, supaya anak itu tidak tersesat dalam mencerna, ini mau ngapain kita sebenarnya, kan begitu tuh. Jadi memang di awal itu sudah disampaikan, kemudian baru diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau memancing siswa tadi untuk berpikir, dan tidak boleh terlalu dalam dulu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan gitu. Itu aja dulu Ibu. Kembali kepada Ibu. Boleh. Silakan kalau masih ada lagi kelompok ini. Silakan. Ada lagi? Habis? Satu Bu Dokter. Ah, Ternyata berbeda ya mengajar di kelas dengan mengajar di forum ini, sangat iya, ya Bu. iya, betul. Kalau di kelas itu ada sesuatu yang lepas gitu. Kalau di sini yaudah Nggak bisa melepasnya. baik, mungkin ya berbeda. Kalau saya mengakui berbeda rasaku. Ketika di supervisi juga saya kadang takut, tetapi kalau sendiri mengajar, waduh, mengajar seperti biasa. Itu komentar dari saya. Oke. Ada lagi, siapa lagi? Faizatul, Komentar, Bu. ada? Boleh komentar, Bu? Tunggu dulu, kita ambil dulu. Faizatul ada? Nanti feedbacknya ya, ntar ya. Taufik Hidayat, Nah, Bu. ada? Ada komentar? Oh, bukan komentar. Boleh bertanya, Bu, kepada guru-guru tadi? Harusnya tadi ada pertanyaan itu. Ada pertanyaan tadi. Belum. Ya, ini komentari dulu baru bertanya gitu, Bu. Dan ya, cobalah tanya. Kalau mengomentari saya nggak sanggup karena nanti nilai saya rendah sama guru ini kan. Tadi pertanyaannya begini, Bapak Ibu tadi yang saya hormati, sebenarnya saya bukan kelas 3 ya, tapi kelas 2. Tapi terdengar sama saya tadi pelajaran kelas 3 dari balik jendela begitu ya. Pertanyaannya begini, Bapak Ibu, masalah mawadah warahmah tadi, eh, bagaimana kiatnya ya orang tua kita supaya terjadi keluarga yang sama mawadah warahmah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kita melihat orang beralek di kampung-kampung ini ya, walaupun kalau di kota mungkin jarang. Dia itu pengennya diucapkan doa dan restu ya, tapi dia beralek dia pakai tenda di tepi jalan, banyak orang yang mau pek gitu. Jadi bagaimana itu menurut Ya, pandangan? kekurangan modal tuh, Pak Taufik. Ya, mungkin ya juga. Nggak Silakan sanggup Bapak Ibu, terima kasih. mengapakan gedung. Itu pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Ya, silakanlah jawab. Tapi jalan itu dulu Pak materi. Taufik alaman rumahnya. Ini yang magia jalan tuh dulu. Itulah anak buah. Hanya bagi jalan dulu. Awak kira mungkin Korbankannya jalan tanah. tanah, ya, tanah orang tua aja Ada, mungkin. silakan komentari dulu, Pak. Kelompok Ngontrak satu. itu Pak Limun, ngontrak. Oh, ngontrak kira. Izin mengomentari, Bu. Ya, silakan. Terima kasih komentar teman-teman semuanya ya. Jadi ini apakah unsur sengaja atau tidak? Tapi kalau saya pikir ini menarik ini. Jadi kalau Sa Abdul bilang
Saya bisa kayak anak TK gitu kan, berarti cocok ke TK gitu kan. Terus ada yang ke SMA kayak Bu Rosida, berarti kan cocok di SMA. Jadi ada variasi, ada yang cocok dosen, ada S2 gitu kan. Nah, jadi kan bisa kita menilai nih, oh kok gaya dosen, gaya S2. Nah, nanti apa namanya? Tapi kalau tadi itu gaya kayak anak SMA itu semua kan, nah, nanti bisa kita jadi perbandingan Ya, kan. gaya mengajar tuh boleh terserah dosennya, terserah gurunya ya. Gaya Berarti itu gaya saya mengajar. berarti saya nanti belajar untuk jadi dosen ke Bu Siva sama Bu Deti nanti itu. Maksudnya melihat gayanya gitu kan. Nah, tapi kalau Bu Aduh, itulah Deti, kenapa Bu tadi Deti, Bu. kalau Bu Deti ini belajar jadi anak TK, kok nggak bisa sama saya gitu. Itulah kenapa tadi Ibu hambat dulu ya. Soalnya akhirnya Ibu pula yang bicara jadinya ini. Apa namanya ini? Kemarin kan memang untuk dosen Ibu apakan ya? Bu mintanya. SMA katanya, nak, minimal nak. Hah? Minimal SMA. SMA. Soalnya kan kita semuanya mau jadi dosen. Istilahnya ini kalau tamat ini kalau S2 itu kan ininya kan ke dosen lagi ya kan. Nah, jadi itu makanya Ibu Target minta kemarin pesertanya mahasiswa, Bu. hmm? Target pesertanya mahasiswa berarti, Bu. Iya, mahasiswa. Itulah Oh. kenapa Ibu minta kemarin apanya itu. eh Nantilah Ibu kirimkan ya contoh yang ini tuh, yang anak sebelah nanti yang tentang modul yang apanya. Parenting. Ya baiklah, kita selesaikan ini dulu. Nantilah Ibu apakan nanti banyak komentar Ibu lagi nih. Kita jawablah dulu pertanyaan dari Pak Taufik tadi. Berarti ke depannya besok kelompok 2 yang untuk anak dosen lagi. Ya, Ibu harapkan kelompok 2 nanti jadi dosen beneran lagi. Kalau itu mudah tuh Bu. Itulah. Kan memang mudah. Serius-seriusnya amat nih kayak apa makalah tuh Bu. Nah, jadi kan kita intinya kan materi ya, materi yang kita ini kan ya. Nah, jadi bagaimana materi ini sampai dengan gaya kita masing-masing, model dan strategi kita masing-masing. Oke. Bu dokter, sepertinya kalau di mahasiswa nggak ada lagi gaya dosen mengajar tuh. Tapi kalau di gaya SMP dan SMA itu masih gaya itu perlu. Tapi kalau jadi dosen kayaknya gayanya nggak ada lagi, Bu. Udah mati gaya. Oh, mati gaya. Ya. Nggak ada lagi. Nggak banyak gaya lagi, Bu. Ya, jangan asal jangan dosen-dosen killer aja lah. Tapi kalau mau jangan jadi dosen killer dosen juga killer. boleh-boleh saja. Kalau itu gayanya ya. Tapi enak juga siswa sasarannya, Bu. Iya, lebih plong rasanya. Mencair suasananya, Bu. Mencair Iya. mahasiswa itu nggak lagi kita nanti apa namanya tuh ya kayak kemarin tuh nggak belajar hadis. Jadi sepakat aja nih untuk SMA nih. Bukan, nyanyinya mungkin lebih di pada mungkin lebih diapakan nyanyinya. Ya kita kalau di SMA memang masih ada nyanyi, tapi nggak selalu itu. Tapi kalau SD selalu dibuka dengan nyanyi atau selawat. Kalau saya sering selawat, Bu. Kalau enggak siang-siang di atas jam 2 enggak muncul lagi selawat. Kalau pagi masih muncul selawat. Ciri khas saya tuh. Oh, ya Allah. Iya. Karena Keren. saya SD kan, Bu. SD. Tapi kalau SMA, SMP mungkin ya, gitu. Itulah Ibu sebenarnya maunya itu untuk menjadi dosen gitu. Kan kita nih S2 ini kan perginya ke dosen. Nah, jadi alangkah baiknya kalau kita menjadi dosen dalam waktu yang kita minta. Si Bu Sipa yang berhasil tadi. Enggak juga loh. Ya, silakan Landu jawab dulu siapa yang kamu menjawab nih? Pertanyaan Pak Taufik. Izin menjawab. Mungkin Silakan menjawab Sipa. satu aja. Seharusnya kan yang Barale itu dikasih selamat berkah, tapi malah diumpat apa namanya bahasanya, maupe orang ketika lewat itu kan. Ya
benar itu banyak terjadi sekarang. Nggak di Sumbar aja, dimanapun terjadi. Termasuk saya juga kadang mau ke pasar, ternyata tutup jalannya. Ya Allah, orang ini benar-benar lah. Mau bilang sesuatu itu, tapi nggak mungkin, Dona. Nah, Hmm. jadi sebenarnya kalau nggak salah tuh ada kebijakannya jalan itu. eh, dan juga di seperti di Padang itu beberapa ada tempat penyewaan gedung kayak di Perumnas Belimbing ini kan ada gedung apa ya kayak serbaguna gitu tapi nggak tahu sih harganya berapa atau memang mahal banget padahal kalau di jalan harganya kan sama juga ya 25 juta 50 juta sampai segitu juga kan gitu tapi Bayar ya juga ya sih. ya Bu, bayar juga Bu. Kayak nyewa tenda dihias-hias gitu, ternyata sampai harganya 25 juta, 35 juta, kayak gitu. My God, Ibu kira gratis tuh. Gratis boleh Bu. Tren-tren anak sekarang kalau nggak salah itu intimate gitu kayaknya. Intimate nikahnya secara yang dekat-dekat aja gitu. Tapi nggak tahu sih, itu balik ke diri kita masing-masing sih. Seharusnya memang harus dipikirkan tetangga, orang yang mau lewat, jadi jalan itu jangan ditutup full. Kalau ditutup full memang putar balik kita jadinya. Kayak saya pernah waktu itu memang ditutup full pada perempatan itu. Otomatis kan orang yang mau maju harus muter lagi ke belakang jauh, entah berapa waktu pula yang dia habiskan. Sebenarnya jujur sih saya sepakat agak mau P juga gitu. Oke. Itu dari saya. Iya, Saya udah kembalikan. apa itu. Yang pertanyaan pertama tadi apa tuh, Pak Taufik? Pertanyaan pertamanya apa tadi? Sakinah mawaddah. Pertanyaan pertama tadi bagaimana kiatnya ya jadi keluarga yang semarak tadi Bu Sakinah Mawaddah Warahmah ya. Karena kita lihat eh, bukan di orang tua kita saja ya, di lingkungan kita, di tetangga kita melihat banyak yang belum sampai segitu gitu Bu. Terima kasih. Coba. Baik itu Sif. Baik, Deti. saya coba Bu Dokter. Ustaz Rashidah, silakan. Ini kan Ustadz, kita sebenarnya tidak sampai ke mendalam pengertian sakinah mawaddah ini kan sebagai kita contoh mengajar gitu. Tapi kalau kita ingin bahas nanti itu kan waktu tertentu mungkin pembahasan tentang itu. Tapi ada sedikit mungkin sakinah itu kan adalah apa namanya ketenangan ya. Jadi membuat keluarga itu tenang tentu harus paham semuanya keluarga antara suami dan istri memahami apa yang menyenangkan bagi istri apa yang menyenangkan bagi suami makanya di situ ada saling memahami dan begitu nah terus kalau mawaddah itu tadi saling menjaga kehormatan mencintai dan juga saling uh, menjaga apa masing-masing gitu kehormatan gitu seperti tadi tidak bercerita kepada orang lain hal yang tidak perlu diceritakan karena itu bagaimanapun seorang istri seorang suami menceritakan kepada orang lain itu sama dengan membuka aib dia sendiri kan begitu nah di situ intinya di sini warahmah itu juga saling merawat kasih sayang merawat segala sesuatu yang kita bina itu harus kita rawat dengan baik contohnya kasih sayang terus harta suami, harta istri itu kan harus saling merawat. Itu kan kajinya. Ini tadi kan prakteknya mengajar. Itu mungkin sedikit penjelasan gitu. Iya, boleh. Baik, terima kasih Bu sudah atas jawabannya. Ya. Udah. Berarti kalau ada pertanyaan itu berarti pas selagi dosennya menerangkan nanti ya ditanyakan ya. Jadi bukan setelah selesai ini ya. Nanti kan di akhir nanti ada pertanyaan, bertanya di sana. Ya. Karena tadi tidak ada ruang untuk bertanya, Bu. Ya, yang akan datang lagi besok dikasih ini waktu untuk bertanya pada dosennya anak sibuk didik. menerangkan aja tadi, Bu. Sibuk menerangkan aja ya. Aduh. Baiklah, yang akan datang tuh diberi. Tapi di dalam apanya itu yang akan Ibu komentari itu. Di dalam modul dan apanya RPP-nya itu ada di sana tuh terletak kesimpulan,
Iya. ada terletak apa menanyakan apa namanya tadi, tapi itu tidak ada tadi Ibu lihat. Iya. Ya, Ada saya Terbawa tanya suasana tadi. yang ada pertama, tadi. terbawa Ada tadi. suasana yang Tapi pertama. namanya Terbawa suasana. Heeh. ada saya tanya tadi. Ada yang Ada tadi ya. ditanyakan Ah, ya. karena Oh ya, saya enggak semuanya tanya tadi ya. Kalau Baik. saya tadi pemberian tugas saja. Oh, pemberian tugas ya. Ya, karena Heeh. pengajarnya tadi dia apa namanya CTL. Iya, iya, iya. Baik, sekarang Ibu komentari lagi. Eh, saya dari Afdal tadi sudah Ibu apakan ya, sudah Ibu berikan ininya, bahwasannya mengatakan kalau tadi Bung Rocky terlalu banyak gaya. Nah, ini gaya gaya guru atau gaya dosen itu biar beda-beda. Jadi itu sah-sah saja ya. Kemudian kalau dalam Bu Rashida, Syifa dan Deti kata Afdal tadi agak kaku atau seperti dosen apa itu juga apa namanya ini kalau dapat eh, kita memang ya seperti dosen ya, akan tetapi tidak kaku juga ya. Nah, kita mesti ada juga humorisnya ya, interaktifnya. Jangan kita bicara terus dari sampai 15 menit. Nah, enggak. Tapi ada interaktifnya ya. Kemudian eh dari Rita Siska tadi, Bung Rocky terlalu cepat. Rosida, Bu Rosida, Siva dan Deti terlalu kaku. Ini sama tadi ya, berarti sama ininya ya. Jadi boleh kita memang baiknya itu yang Ibu minta itu memang sebagai dosen ya, dan tidak pula kaku ya, minta pula interaktifnya dengan eh, mahasiswanya atau peserta didiknya ya. Kemudian yang catatan Ibu tadi mulai dari Bung Rocky. Tadi Bung Rocky itu bertanya, tapi Bung Rocky jawab sendiri gitu. Belum ada Ibu lihat tadi dengar lagi eh peserta didiknya menjawab, Bung Rocky udah jawab sendiri gitu ya. Nah, itu Berarti pura-pura tanya, Bu. pura-pura bertanya. Tunggu dulu. Kalaupun kita pura-pura bertanya, tunggu dulu anak didik kita menjawab ya. Baru kita jelaskan lagi. Kemudian katanya dalam RPP-nya itu ada video pembelajaran. Tapi kok enggak ada ditampilkan? Oke lah kita ini sebagai daring ya. Harusnya daring ini baguslah digadakan video ya. Kenapa di dalam RPP ada video dan pas saudara ini menyampaikan ada video? Ini sama dengan siapa tadi dengan Siva. Siva juga tadi nampak oleh Ibu tadi di RPP-nya ada video. Tapi tidak ada. Itu sama ya. Kemudian Ustazah Roshidah tadi dalam memberikan ini, Ibu baiklah Ibu memberikan motivasi ya terlebih dahulu. Tidak perlu pula kita sebutkan Ibu memberikan motivasi ya. Nah, tidak perlu pula kita sebutkan itu ya, Ustazah Roshidah ya. Tapi mungkin gara-gara apa tadi kaku apa namanya tadi? Demam Nervous panggung, Bu. Demam panggung. Gara-gara nervous tadi ya Zara Shida ya. Jadi itu sebenarnya tidak perlu kita sebutkan pula. Baiklah pagi ini Ibu akan berikan saudara motivasi ya. Jangan pula disebutkan itu. Dan bocor. Ibu lucu kali Ibu mendengarnya. Langsung saja ya. Anak-anak Ibu nanti kalian ini mau masuk ke universitas ternama tidak? Ibu harapkan ini saudara Ananda semuanya bisa kuliah ke luar negeri nanti. Jadi tidak perlu pula kita kasih motivasi. Apa itu kan langsung saja motivasi yang kita kasih ya. Ustazah harapkan ini santriwan santriwati ini semuanya ini nanti ke luar negeri kuliahnya, tidak di Padang, tidak di apa, nih luar negeri yang ini nih ke Ibu harapkan ke Yaman, ke Al Azhar, itu motivasi itu ya. Jadi tidak diperbutkan ya. Kemudian
Penutupnya juga ada tadi ya. Ini mungkin Zarasida ada tahu tadi ya, dia bilang ya. Nah, jadi kalau Zarasida mau mengatakan ustazah, ustazah saja terus sampai habis ya. Kalau ibu, ibu saja terus sampai habis. Nah, jangan kadang-kadang kita ustazah, kadang-kadang kita ibu. Jadi maunya yang mana gitu ya kan? Nah, itu. Jadi eh, itu perlu di hal-hal kecil yang perlu diinikan. Secara garis besar semuanya bagus ya. Alhamdulillah. Sebenarnya sudah cocok menjadi dosen. Memang sudah cocok menjadi dosen semuanya ya. Jadi Ibu harapkan ke depannya itu memang modulnya itu yang memang modul yang apa lagi berdasarkan RPS ya. Jadi materi pembelajarannya memang untuk anak kuliah. Misalkan semester 3 atau semester 5 atau berapa. Oke, jadilah dosen nanti yang humoris, yang humble, ya, yang disukai oleh siswa dan masuk pelajarannya. Kedatangan Baik, nanti ya, Bu ya. mungkin Jadi itu saja banyak dari Ibu. dicari. Ibu harapkan nanti ada yang apa namanya, ada perbaikannya di maksud Ibu itu kelompok selanjutnya itu lebih baik dari kelompok ini Amin. maksudnya. Dah, silahkanlah bertanya kalau ada pertanyaan. Bagi yang tidak tampil ada ini Bu, ada kompensasi atau ada bagaimana Bu? Aduh, gimana nih caranya nanti bagusnya ya? Atau tampil pekan depan atau pagi? Itu waktu kita, ada sampai nak waktu kita ya? Nanti jam 6 lewat pula kita Enggak, selesai. enggak sampai, Bu. Ini aja cukup-cukup aja Atau waktunya, Bu. dimasukkan ke kelompok 5 Bu? Kelompok Hmm. 5. Kelompok Kelompok 3. Ya, kita lihatlah nanti dulu ya. Tentu saja Baik. kita selesaikan dulu yang wajib-wajibnya ya. Yang Oh ya, istilahnya baik tuh Bu. maksudnya itu kelompok itu selesai dulu gitu. Kalau ada waktu nanti kita Iya. kasih gitu. Yang Bagaimana mengkodo itu Afdal? setelah semuanya, Bu. Yang mengkodo itu ketika yang wajibnya lah selesai, Bu. Ya itu maksud Ibu. Oh iya iya iya, benar Sepakat ya benar. berarti ya? Ya baik Bu. Oke. Baik, mungkin itu saja. Kalau tidak ada lagi pertanyaan boleh kita tutup. Boleh Bu. Boleh, Bu. Baik, saudara semuanya, Ibu mohon maaf jika ada salah. Kebenarannya milik Allah, wallahu a'lam bishawab. Tafarakul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Syukran. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dokter. Ya, sama-sama. Kasih ya, Bu. Boleh Bu tidur ya? Bu, ya Bu. Ya Bu. Izin ya.